Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita ketemu lagi di pembelajaran IPA. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, Bu Aziza ada informasi yang akan saya sampaikan. Untuk pertemuan IPA kurang 3 pertemuan lagi sebelum kita masuk ke PTS 1 yang insya Allah akan diadakan tanggal 14 September. Untuk itu agenda pertemuan IPA hari ini yaitu tanggal 24 Agustus 2020 kita akan membahas tentang tema 2 yaitu mozaik 6B ya. Oke. Untuk tanggal 1 September kita akan mempelajari tentang tema 3. Kemudian tanggal 8 September kita Bu Azza akan mengadakan penilaian harian tema 2 dan 3. Kemudian setelah PTS 1 kita akan membuat karya yang berupa rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, jadi setelah PTS kita masih masuk di tema 3 yaitu listrik dan kegunaannya, membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kenapa rangkaian seri dan paralel perlu Bu Azza ajarkan? Karena di ujian sekolah IPA biasanya ujian praktek ya, anak-anak akan membuat rangkaian listrik seri, paralel, bahkan campuran untuk individu, masing-masing anak membuat. Jadi perlu keahlian khusus ya, supaya kalian dapat mengikuti materi ujian praktek IPA yaitu membuat rangkaian listrik. Nah, yang tidak ada di kelas 6 itu ujian nasional ya, matematika, bahasa Indonesia dan IPA yang dari dinas. Sedangkan ujian sekolah tetap ada, termasuk ujian praktek. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya dengan melihat slide berikut ini. IPA tema 2. Oke, di dalam tema 2 ada 2 KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan KD 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Materi yang akan kita pelajari di tema 2 buku Mozaik 6B, subtema 1 adaptasi tumbuhan, subtema 2 adaptasi hewan. Untuk subtema 3 ada penyederhanaan materi sesuai KD dinas karena sama seperti tema 1 subtema 3. Tapi tetap kalian baca ya untuk memperbanyak ilmu pengetahuan kalian ya. Oke, sebelumnya adaptasi dulu. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adapun tujuan makhluk hidup beradaptasi, kalau tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang kedua melindungi diri. Sedangkan untuk hewan, yang pertama melindungi diri dari pemangsa, yang kedua mencari makanan. Jadi ada perbedaannya ya. Oke, untuk lebih memahami materi adaptasi tumbuhan, kalian baca materi di halaman 6-7 adaptasi tumbuhan, halaman 14-15 penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Kalian pause dulu video ini, kemudian kalian baca materinya supaya lebih memahami. Oke, silakan dibaca anak-anak. Oke, setelah kalian baca adaptasi tumbuhan,
Adapun beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, jati. Kalian bisa lihat ini adalah tanaman jati. Jati beradaptasi dengan cara menggugurkan daun di musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Jadi cadangan air yang ada di tumbuhan jati tetap ada. Yang kedua, yaitu pada tumbuhan kaktus. Kaktus beradaptasi dengan cara antara lain yang pertama, daun berbentuk duri atau daun mirip duri. Hal ini tidak sama dengan daun berduri lain ya. Yang kedua, batang tebal dan berlapis lilin. Yang ketiga, akar yang panjang dan lebat. Nah, kemudian berikutnya, tanaman yang ketiga yaitu teratai. Teratai beradaptasi dengan beberapa cara. Yang pertama, daun yang lebar dan tipis. Yang kedua, batang berongga. Yang ketiga, akar yang lebat. Masing-masing ada tujuannya. Berikutnya yang keempat yaitu tanaman bambu. Bambu beradaptasi dengan cara memiliki rambut gatal pada batangnya atau bulu yang gatal. Hal ini bertujuan untuk melindungi tanaman bambu dari pemangsa. Jadi kalau pegang batangnya bambu itu terasa gatal ya. Karena ada bulu-bulu yang gatal. Tanaman yang kelima yaitu putri malu. Putri malu beradaptasi dengan cara menutupkan daunnya jika disentuh dan memiliki duri pada batangnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi putri malu dari pemangsa. Berikutnya yang keenam yaitu tanaman bakau. Tanaman bakau ini ada di pantai ya. Dia melindungi pantai dari abrasi atau pengikisan pantai akibat air laut atau gelombang laut. Bakau beradaptasi dengan akar napas yang bertujuan untuk membantu mengambil oksigen dari udara ya. Nah, itu contoh-contoh tumbuhan beradaptasi. Ini adalah tugas 6. Tadi sudah disampaikan ada tugasnya ya. Tugas 6, kerjakan Romawi B dan C saja, halaman 41 sampai 42. Jumlah total soalnya ada 10. Ya.